I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Biarlah kita pada saat malam hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang tergabung dalam ibadah live streaming pada malam hari ini boleh sama-sama terberkati. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bila mana malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau izinkan kepada kami ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuji-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menyembah nama-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan, di dalam setiap pribadi kami Tuhan yang malam hari ini ikut ibadah live streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian Tuhan yang bela. Apa yang
Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh angkat pujian. Tak usah kami takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tak usah ku bimbang, tak usah
Tuhan, Kau disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati kami Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali di acara live streaming hari Selasa ini. Dan kita bersyukur bahwa malam hari ini udara cukup cerah di studio di sini ya. Dengan satu tema solidaritas Syikar. Mungkin ada kesan bahwa tema ini begitu aneh ya, tidak tema-tema tentang keadaan hari ini. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini, kita melihat ada satu hal yang luar biasa. Di Indonesia kita mengenal tentang gotong royong, kita mengenal tentang bekerja sama, bukan berarti sama-sama bekerja ya. Malam hari ini saya juga menggunakan kostum yang bermacam-macam sebagai solidaritas. Bajunya dari Papua, ikatnya dari Sunda gitu ya, kacamatanya bulat. Nah saudara, kita belajar bersyukur bersama-sama dan kita akan melihat satu kisah di dalam Yohanes pasalnya yang keempat tentang solidaritas Syikar ini. Kenapa bisa melihat demikian? Karena kehidupan di dalam dunia ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi anak Tuhan, kita tidak langsung begitu selamat kita naik ke sorga lalu kemudian tinggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk ada di dalam dunia dengan satu tugas bahwa kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi sekota di atas bukit, dan kita harus menjadi saksi. Bahkan kalau memungkinkan, kata firman Tuhan, bahwa seluruh dunia bisa mengenal Tuhan, bisa mendengar tentang Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi saksi? Bagaimana mungkin kita akan menunjukkan identitas kekristenan kalau kita menjadi orang yang tidak bisa bergaul, tidak bisa bermasyarakat? Kita menjadi pribadi yang membentengi dirinya, hidupnya dengan dogma yang kadang-kadang memisahkan, dengan sinode gereja yang memisahkan, bahkan dengan mungkin ada status strata sosial yang kadang-kadang memisahkan untuk kita bisa bergaul. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ini, dia tidak pernah pilih kasta, tidak pernah pilih suku bangsa, tidak pernah pilih warna kulit, tingkat pendidikan. Sebab firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah orang yang memiliki kerjasama seringkali bahwa itu tidak bisa langgeng. Kenapa? Karena orang kurang menyadari bahwa semakin dekat orang bergaul dengan seseorang, maka dia akan mengetahui kelemahan orang itu. Nah kalau semakin tahu kelemahannya, maka ketika kita fokus kita kepada kelemahan, itu yang kemudian akan menjadi memisahkan kita. Nah saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan bagaimana solidaritas itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menikmati solidaritas itulah, maka akhirnya juga pemeliharaan Tuhan juga akan nyata dalam hidup kita. Hubungan dengan Allah bukan berbicara tentang kita punya koneksi dengan Tuhan saja, tetapi kita harus membangun relasi yang baik, relasi yang bagus. Seorang marketing dia akan membangun komunikasi yang baik. Seorang pemimpin akan membangun komunikasi yang baik. Walaupun dalam kondisi hari-hari ini, maka kita tahu bahwa ada berbagai cara yang diciptakan supaya tetap bisa berkomunikasi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada satu hal yang indah ketika kita membaca Yohanes pasal 4 ini. Saudara, bukan satu kebetulan dia berada di Syikar atau Syichem, satu kota yang sama. Di sana ada sumur Yakub. Nah saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat, ketika murid-murid Yesus sudah membaptis lebih banyak dari Yohanes, dikatakan begini, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ada kata yang mengatakan ia harus melintasi daerah Syikar. Ada banyak jalan untuk pergi, tetapi dia harus melintasi daerah Syikar. Apakah itu kebetulan? Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Kita selalu mendengar tentang kata kara.
Beberapa waktu yang lalu itu terus kita bahas waktu yang tepat, tempat yang tepat, peristiwa yang tepat, orang yang tepat. Bahkan kalau kita melihat bukan cuma selalu yang tepat yang Tuhan sudah siapkan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sikar juga bukan kebetulan, sebab ternyata di Sikar itulah Alkitab mencatat ada satu peristiwa, satu tempat, satu keadaan bahwa mereka benar-benar bisa menikmati satu kehidupan yang berbeda. Sikar orang Samaria adalah orang yang tidak bersatu dengan orang Yahudi. Tapi Alkitab mencatat di sini dalam ayat yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita mau belajar tentang solidaritas ini. Kita akan membedakan dulu solidaritas dengan fanatisme itu apa. Seorang pelajar sedang berdiri di halaman sekolah, tiba-tiba dia berjemput dengan ngobrol dengan temannya. Ada sopir bus yang mabuk dan ternyata menabrak temannya. Lalu rame-rame mereka bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata diketahui bahwa temannya itu meninggal. Mereka bersama-sama kemudian mengumpulkan uang. Setelah pemakaman, mereka berusaha mengumpulkan uang bersama-sama, uang duka dengan teman-temannya, lalu dikirim ke orang tuanya. Nemenin di situ, menghibur orang tuanya. Lalu kemudian besoknya dia lapor polisi supaya sopirnya itu diadili. Kemudian dia minta juga ke polisi supaya dia memperketat pengawasan penggunaan alkohol. Meminta membuat pagar perlindungan kepada sekolah supaya ada keamanan di sekolah itu, karena kebetulan sekolahnya di pinggir jalan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini solidaritas. Dia membawa bareng, memberi uang duka, menghibur, ada empati. Kemudian bukan hanya itu, dia meminta polisi untuk menindak, membantu polisi, membantu sekolah bersama-sama. Solidaritas. Kenapa solidaritas itu muncul? Kesatuan atau solidaritas muncul itu adalah karena kesatuan yang timbul dari kepentingan perasaan yang sama. Kata solid itu artinya utuh. Jadi timbul oleh karena kepentingan yang sama, keutuhan yang sama, tidak berbeda. Ada orang yang kelihatannya sama tapi ternyata motivasinya berbeda. Maka akhirnya pasti akan berbeda. Sehebat-hebat orang pakai topeng kan tidak akan selamanya. Mesti akan ketahuan yang munafik, yang tidak benar, yang tujuan mementingkan diri sendiri. Orang yang berbicara tentang solidaritas akan ada kesatuan, keutuhan, sepakat. Tadi dalam peristiwa itu mereka nggak ada yang berbeda. Mereka sepakat bersama-sama ke rumah sakit, bersama-sama ke kuburan, bersama-sama mengumpulkan dana sosial, bersama-sama ke kantor polisi. Dan itu tidak pecah. Nah, ini solidaritas dalam arti yang positif. Kenapa? Sebab keutuhan yang timbul itu digunakan untuk hal-hal yang positif dan berguna, sehingga kemudian membentuk satu hal yang konstruktif, membangun. Nah, saudara, apa beda fanatisme? Fanatisme itu muncul ketika kesatuan itu digunakan untuk hal-hal yang negatif atau untuk hal-hal yang destruktif, merusak. Nah, kemudian apa contohnya? Pelajar tadi kemudian menangkap sopirnya dan memukuli sopirnya. Nah, itu sudah bukan solidaritas, itu fanatisme. Karena sakit, saya kan membela teman saya kan akan sehati, seperasaan, maka sopirnya dipukuli. Yang repot itu bukan cuma sopirnya yang dipukuli, busnya juga dipukuli. Ya, busnya dipukuli. Saya perhatikan, kalau busnya dipukuli, sebenarnya busnya itu salahnya apa? Ya, bus nggak salah, sopirnya dipukuli. Dan yang repot itu akhirnya perhatikan di sini, cirinya adalah antusiasme atau semangat yang berlebihan yang kemudian tidak berdasarkan akal. Itu fanatisme. Tidak berdasarkan akal sehat, melainkan pada emosi yang tidak terkendali. Mereka memukuli sopir itu kurang sehat. Kenapa? Karena untuk sopir kalau menabrak kan ada hukum. Anda perhatikan, bukan dipukul sekian kali, 10 kali, 40 kali. Busnya juga tidak bersalah. Kenapa bus harus dihukum? Kan di Indonesia banyak sekali yang gitu ya. Toko nggak salah dibakar gitu ya, bus nggak salah dirusak, ya, apalagi rumah dibakar. Berarti kan nggak salah.
Tidak bersalah bosnya dihukum. Kemudian yang repot lagi, yang namanya fanatisme bukan hanya sekedar sopir itu yang dipukuli akhirnya. Emosinya semua supir bus dipukuli. Bukannya pikir kalau supirnya itu suku A, maka dia akan memukuli suku A. Nah, gitu kan. Wah, ini Jawa, orang Jawa pasti. Padahal tidak, itu oknum. Ini orang mana? Ini apa gitu. Itu fanatisme. Nah, repot lagi kemudian bicara tentang keyakinan. Repot lagi kalau kemudian supirnya berkumis, mas semua yang berkumis nanti dibukuli. Itu fanatisme. Saudara perhatikan, itu bukan solidaritas, itu fanatisme. Nah, Yesus tidak memberikan yang seperti itu. Makanya kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau berbicara tentang iman, tentang kekristenan, tentang iman kepada Tuhan, hanya berbicara tentang memikirkan surga saja. Tidak. Hanya berbicara tentang berkat-berkat saja. Tidak juga. Kita surga itu pasti. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi ada orang yang katakan, oh kalau ada di dalam Tuhan pasti berkat. Penawarannya itu. Sehingga kemudian misinya, kesaksiannya adalah, ayo kalau ikut Tuhan pasti kamu akan diberkati loh. Kalau kamu ini akan begini loh. Saudara, bukan tujuannya. Sebab bagi Tuhan berkat itu terlalu kecil. Saudara perhatikan kenapa? Karena kata Tuhan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu kuncinya. Maka itu yang akan membuat ditambahkan kepada kita. Bukan ditambahkan kepada kita. Maka orang mengatakan, oh aduh Pak, kalau saya diberkati saya pasti rajin ke dalam Tuhan. Belum tentu. Kalau udah diberkati dia punya alasan. Kenapa? Seberapa sih kebutuhannya materi? Seberapa puasnya kita punya materi? Tapi kalau kita puas di dalam Tuhan, apapun yang kita nikmati, kita akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah makanya ketika hubungan dengan Tuhan bukan berbicara tentang sorga saja, bukan berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi justru berbicara tentang hubungan dengan sesama. Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, itu hukum solidaritas, hukum kebersamaan, hukum bagaimana Tuhan memandang manusia itu adalah sama sebagai makhluk yang sama untuk bisa diselamatkan. Di hadapan Tuhan punya kedudukan yang sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua kita anak-anak Allah. Sama ketika kita punya virus corona ini. Kita nggak butuhkan virus, kita butuhnya serius gitu ya. Saudara perhatikan, kenapa? Dengan adanya corona ini, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang anak-anak, mau semua. Kita semua punya problem yang sama. Ini pemerintah mulai mengendorkan lagi maskernya. Kenapa? Karena orang kalau sedang harapan, kalau udah terbiasa pakai masker, maka semua besok akan menjadi biasa. Terbiasa cuci tangan, maka akan terbiasa itu. Sebab kenapa? Virus itu tidak akan pernah hilang. Makanya orang berumur, ayo hilang, manusia akan sama. Seperti dulu menikmati flu, pilek, itu menjadi penyakit yang biasa. Jadi imun kita di sana. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus hadir, maka Tuhan sedang mengajarkan Dia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis, mengambil rupa manusia. Supaya apa? Supaya Dia bisa memahami manusia dan hidup sebagai manusia. Kalau Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, maka manusia tidak akan mungkin bisa menyentuh Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, pendidikan yang berwawasan luas akan menghasilkan sikap solider. Demikian juga kalau kita memahami Tuhan, kalau kita semakin ada di dalam Tuhan, maka kita juga akan menikmati kita menjadi orang yang solider, orang yang memiliki solidaritas dengan yang lain. Manusia ini seperti tubuh. Ada mungkin yang berfungsi sebagai pemimpin, sebagai tangan, sebagai kaki. Bahkan kata Tuhan, bahkan ada yang anggota tubuh yang oleh manusia dianggap tidak berguna, tetapi itu dipentingkan juga, dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pendidikan yang berwawasan luas akan menghasilkan sikap solider, sementara indoktrinasi akan menghasilkan fanatisme. Saya rindu kita semua malam hari ini memiliki sikap yang sama. Kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi dunia. Berarti Tuhan yang memiliki cara pandang yang positif terhadap kehidupan kita, yang punya kerinduan untuk kita diselamatkan. Kita juga punya hal yang sama. Dan itulah dicontohkan dalam Yohanes pasal yang keempat. Bagaimana Yesus mengajak mereka, muridnya,
untuk pergi melewati Samaria, melewati Syikar ke Samaria. Dan di Syikar itu Alkitab bilang dia harus melewati Syikar atau Syikam. Kata harus berarti memang gak ada jalan harus ke sana. Ada apa di sana? Ke kota kecil Syikar yang begitu kecil dan tidak diperhitungkan, tempat orang-orang Samaria lagi, yang adalah orang-orang yang kelompok kecil yang tidak disukai. Tapi Yesus bilang harus ke sana. Dia sedang mengajarkan murid-muridnya untuk bersikap terbuka, solider terhadap sesama. Untuk bersikap bahwa di dalam Tuhan punya kacamata yang berbeda. Kita memandang dari sisi pandang Tuhan ketimbang mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, bukan orangnya, karena ada pribadi yang dalam itu kata Tuhan melawan peperangan kita, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang jahat di udara. Maka kita tidak bisa punya musuh manusia, sebab musuh kita bukan itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perhatikan. Itulah makanya dia harus berkunjung ke sana. Orang Samaria dibenci dan dicemooh oleh orang Yahudi. Agama yang ada adalah etnik agama Samaria yang berbeda, sehingga orang Yahudi tidak boleh bergaul. Tapi Yesus pergi ke sana. Dan bukan hanya tinggal di sana. Yesus ngobrol di situ, dan setelah itu perhatikan di situ apa yang lakukan Yesus. Tinggal 2 hari di rumah itu. Bayangkan murid-murid yang adalah orang asli Yahudi, lalu kemudian yang tertib mencuci tangan, tertib semuanya, agamanya merasa paling benar, harus ke sana. Bayangkan waktu Yesus makan kayak apa mereka lihatnya. Mungkin melongo semua. Mungkin orang lain mencemoohkan. Banyak kan Yesus katakan bergaul dengan orang-orang haram, orang najis dengannya. Saya perhatikan, mendobrak sekat. Nah, kita ini kadang-kadang jangankan dengan yang berbeda. Yang satu iman saja, beda gereja aja sudah dianggap musuh. Gerejanya sama, tapi beda prinsip aja sudah dianggap musuh. Sedang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita mau mengajarkan menerima Yesus? Kita ini adalah tubuh Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi kepalanya. Kita tubuh Kristus katanya. Tidak ada perbedaanmu yang di kota, yang di desa, kita sama-sama tubuh Kristus. Gereja Tuhan, bait Allah. Yesus ketika bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dia tidak bilang kecuali orang Sunda loh, tidak. Ya, kecuali yang tua loh, tidak. Semua. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalam hidupmu dan tubuhmu, dan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kita memiliki solidaritas yang sama, maka Tuhan akan dipermuliakan dengan kehidupan kita. Bayangkan saudara, saat dia datang, saat dia makan. Tetapi bagi Yesus, solidaritas itu adalah solidaritas tanpa batas. Bukan hanya tentang orang Yahudi, tentang orang Samaria. Bahkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus membandingkan antara imam, antara orang Lewi dengan orang Samaria. Mana orang sesamamu manusia? Kata Tuhan, kata mereka katakan, itulah orang Samaria. Lakukan itu. Iman itu bukan hanya sekedar perkataan. Iman itu bukan hanya sekedar di sini. Saya sering mengajarkan kita jangan jadi Kristen lele yang besar hanya kepalanya saja tapi tubuhnya kecil. Tapi kita mau menjadi Kristen ikan mas yang badannya besar, tubuhnya tetap kecil, mampu melewati sedunia ini sehingga kita menjadi orang yang bisa menikmati hidup. Bukan menjadi orang yang stres terus. Kenapa? Karena disakiti orang lain. Stres terus karena kecewa dengan orang. Stres terus karena sakit hati dengan orang. Orang yang ngomongin kita sudah tertawa, kitanya masih stres terus. Sudah perhatikan, kita yang rugi. Jadi bagaimana solidaritas? Kata Tuhan, solidaritas itu adalah solidaritas pada sesama. Dalam tanda kutip, orang yang namanya sesama itu, satu, sesama kampungnya. 2, sesama sekolahnya. Sekarang kan ada reuni ya. Reuni yang sama, reuni SD, reuni SMP. Kan yang beda sekolahnya mesti gak diajak. Ya kan, reuni SMA, reuni mana lagi. Reuni menunggu, reuni orang tua, reuni semua. Ya, saya perhatikan. Reuni itu. Nah, kadang menjadi terkelompok, terkotak-kotak. Yesus kan gak suka. Kehadirannya di dalam dunia ini, saudara, untuk apa sih Yesus datang ke dunia ini?
Kalau kita untuk menyelamatkan, yes, untuk menebus, tapi bukan itu saja sebenarnya. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Dia sudah menjadi manusia, hidup sebagai manusia. Bagaimana rasanya orang yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, katanya. Bagaimana rasanya ketika dia ditolak, bagaimana rasanya dikecewakan, bahkan disakiti, dihianati oleh orang yang paling dekat. Rasanya gimana dihianati? Sakitnya di mana? Di sini, katanya. Saudara perhatikan. Tapi Yesus mengajarkan, dia datang ke situ. Dia Allah, dia datang ke situ. Dia sedang memberikan contoh teladan solidaritas yang begitu hebat. Merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Dan bagaimana caranya itu terjadi? Yesus mewujudkannya dengan cinta kasih. Cinta kasih awalnya ketika dia katakan karena begitu besar. Dan kasih itu adalah cinta, itu bukan cinta walaupun, atau bukan cinta karena, atau cinta cinta supaya, tetapi cintanya cinta walaupun, cinta meskipun orang mungkin sama kita orangnya judes banget, ya nggak apa-apa, memang itu yang harus kita perhatikan supaya bagaimana orang itu kemudian menjadi tidak judes. Bagaimana orang itu suka menyakiti kita, ya sudah. Saya sering bilang kan, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, ya bersyukur, memang kondisi dia harusnya memang ada di belakang. Kita ada di depan, sudah selangkah lebih maju. Dan itu yang kita mau belajar. Dan Yesus melakukan itu, dia nggak peduli dengan keadaan. Dia adalah Allah, dia datang ke situ. Dan itulah saudara perhatikan, Yesus mewujudkannya kenapa? Karena cinta kasih. Yang membuat terjadinya perpecahan. Ketika orang melihat kepada perbedaan, lalu muncul ketidaksukaan. Mulai dari apatis, skeptis akhirnya. Lalu lama-lama menjadi tidak suka. Dan orang yang tidak suka, dari mulai gerakan bibirnya, matanya, mulutnya, omongannya akan kelihatan orang nggak suka. Yang sepele aja ketika orang mulai nggak suka, gitu kan, skeptis. Apa bibirnya diapakan lagi, yuk? Gitu ya. Itu kelihatan banget orang yang nggak suka itu. Katanya bilang, oh saya suka sama dia, tapi gitu. Itu berbicara tentang nggak suka. Padahal Yesus itu kayak apa ya? Ditolak, dia tidak menunjukkan itu kepada sesama. Yesus mewujudkan solidaritas sosial. Dia datang ke Gerasa, ketemu orang yang dikucilkan, di kuburan ditaruhnya. Kenapa? Orang itu sudah ngamuk, dia datang. Dia membongkar segi sisi sosial. Kenapa? Sebab dia melihat jauh ke dalam hati itu. Ada orang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Murid-muridnya bilang, "Guru, usir dia." Tapi Yesus jauh melihat ke dalam hatinya. Kenapa? Ada potensi di dalam orang itu. Sebab kata Yesus, besar imanmu. Dia pergi kelewat. Ada orang, seorang janda, tentu yang tidak punya suami. Namanya janda, gak punya suami. Lalu kemudian punya anak satu-satunya, meninggal. Dia empati ke situ. Dia datang menghidupkan kembali. Lalu dia bertemu dengan perwira di Kapernaum. Orang bilang, ini perwira kafir, perwira ini, tapi dia datang ke situ. Saudara perhatikan, dia melepaskan, membongkar tembok sosial. Jadi tidak ada sekat di dalam Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan, ya saya juga anak Tuhan. Maka kita menyebutnya selalu saudara seiman. Ini yang bersyukur. Dengan adanya live streaming ini, kadang kita membuka lagi, bukan hanya satu gereja, dinding gereja, tapi kita membuka kepada semua. Kemudian juga apa? Solidaritas yang Yesus ajarkan itu penghargaan sebagai makhluk yang bermartabat. Orang kan martabat seseorang dibuktikan dengan apa? Dengan tingkat pendidikannya, dengan tingkat sosialnya yang tinggi, dengan kekayaannya, harta. Dia hebat martabat di hadapan Tuhan. Yesus ketika katakan ada seorang yang dirampok, lalu Yesus memberikan contoh, ada orang Lewi loh ini. Lalu ada imam, di atasnya orang Lewi lagi. Ternyata ada orang Samaria. Ini lu kasihan ya, lewat. Orang Lewi kasihan ya, lewat. Kemudian ada orang Samaria, dia menolong, dia membawa. Siapakah menurutmu sesama manusia? Orang Samaria. Kata Yesus, lakukan itu. Saudara perhatikan, penghargaan sebagai makhluk yang bermartabat. Bahwa kita ini, martabat kita bukan ditunjukkan oleh seberapa kita punya, tapi seberapa hati kita punya untuk diberikan. Bukan berapa yang bisa kita beli, tetapi berapa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Itu martabat kita.
Pak saya orang miskin, tidak bisa. Ginjal kita tuh kalau dihargain dijual berapa, mata kita berapa, kaya kita. Saudara, kita nggak nyadari yang lebih kaya lagi karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam dunia. Kita martabat orang yang berdosa diangkat oleh Tuhan, sudah lunas dibayar. Martabat kita sama, kita menjadi anak-anak Tuhan. Cuma kadang kita menghambakan diri, ditawan. Bukan lagi diperbudak oleh setan lagi yang bentuknya mungkin jelek, tapi sekarang diperbudak oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah makanya Yesus mewujudkan solidaritas manusia. Untuk apa tujuannya? Untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kita datang ke dalam dunia? Kata Tuhan, kota yang di atas bukit tidak pernah bisa ditutupi. Akan selalu kelihatan. Kenapa? Supaya kita menjadi manusia yang bermartabat. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan, untuk menjadi saksi, untuk membawa orang bisa tahu kepada Tuhan. Bukan kesaksiannya tentang saya berkat, bukan. Tapi kesaksiannya semua karena Tuhan. Kalau engkau ingin melihat Tuhan bagaimana Tuhan hebat itu, Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya, Tuhan yang sudah menyertai saya. Tapi kok kamu gak punya apa-apa sih? Bukan tidak punya apa-apa, tapi saya masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebab awal daripada kita diberkati adalah ketika kita mampu mengucap syukur. Bukan diberkati dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu baru diberkati. Bukan diberkati dulu baru berbahagia, tapi berbahagia dulu baru diberkati. Itulah makanya kata Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Obat apa? Obat dalam segala hal itu ketika hatinya dulu. Dan itu bisa terjadi ketika hubungan dengan sesama, ketika kita memiliki hal yang sama. Hatinya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah solidaritas. Dan solidaritas Yesus adalah merobohkan jembatan eksklusivisme. Saudara menjadi orang yang inklusif, yang bukan dibatasi. Antara orang kaya dan orang miskin dibedakan di hadapan Tuhan. Manusia membedakan yang kaya itu tentang uang berapa asetnya. Tapi di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Perhatikan di situ, punya kerinduan di hadapan Allah. Ternyata kaya. Bahkan suatu kali Yesus memberikan contoh tentang persembahan. Mana persembahan yang besar? Ada orang kasih amplop, besar sekali. Ada orang yang pakai tas besar sekali. Suatu kali ada seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. Menurut kamu mana persembahan yang paling besar? Kata orang-orang tentu menunjuknya ke si A, si B, si C. Tapi kata Tuhan tidak. Persembahan janda itulah yang paling besar. Kenapa? Karena dia memberikan semua yang diberikannya. Semua yang punya. Memberi dari kekurangannya. Bukan memberi dari kelebihannya. Saya perhatikan, itulah makanya yang kaya dan yang miskin kadang mau melihatnya miskin di hadapan manusia atau miskin di hadapan Allah. Seringkali bahwa kata Tuhan, yang bodoh bagi manusia justru dipakai Tuhan itu untuk memperlakukan yang pintar bagi manusia. Yang miskin di hadapan manusia justru akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kaya di hadapan manusia. Saudara perhatikan, kenapa banyak orang yang kemudian kaget di belakangnya. Wow, gitu kan. Kok ternyata begitu. Kata orang Jawa, jebule, gitu kan. Ternyata ada orang yang lebih keren lagi. Apakah saya mesti koprol bilang wow gitu. Saking kagetnya. Ternyata melongo gitu. Kenapa? Kaget, kagum. Yang kedua, robohkan apa? Yesus datang memperkenalkan cara hidup yang baru. Apa cara hidup yang baru yang diperkenalkan Tuhan? Kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ya, tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu apalagi? Karena ada banyak tentang kasih. Kasih itu sabar. Sabar itu bukan gak pernah marah. Sabar tapi nahan. Bukan. Sabar itu murah hati, rajin memberi. Bagaimana murah hati, senyum aja malas. Ya kan? Itu murah hati. Dari mulai senyumnya, adanya. Memperhatikan. Murah hati tapi bergaul juga tidak. Itu beda. Tapi Yesus mengajarkan kasih. Berikut lagi, solidaritas adalah tindakan nyata dan bukan kata-kata. Kalau Yesus mengasihi dunia tapi dia tetap tidak turun, dia malas, dia tidak akan menunjukkan itu. Bahkan ketika Yesus dipuji, kalau engkau memang anak Allah, engkau sanggup menyelamatkan orang, selamatkan dirimu dan selamatkan kami.
Bahkan di dalam pencobaan oleh setan pun, oleh iblis pun, Yesus diajar untuk melakukan itu. Tapi Yesus tidak mau terpancing itu dicobainya. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan nyata, bukan kata-kata. Itulah kasih. Itulah tindakan solidaritas. Seperti anak sekolah tadi, dia datang dibawa ke rumah sakit, dia lalu kemudian menghiburkan sampai ke pemakaman, mengumpulkan dana ke kantor polisi, membuat ke sekolah supaya ada dibikin pagar. Itu tindakan nyata yang menunjukkan bahwa saya sehati, saya utuh, saya seperasaan, saya sejiwa dengan dia. Bukan lalu kemudian ngamuk, mukul-mukul. Lalu kemudian merubuhkan jembatan eksklusivisme apa? Memperbaharui pemahaman sebenarnya siapakah sesamamu manusia ini. Kalau kita paham sampai di sini, bagaimana Yesus memperlakukan manusia, siapakah manusia itu, seperti apakah sesamamu manusia ini, maka saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mempermuliakan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita diberikan sesuatu yang lengkap dari Tuhan. Bahwa hidup kita adalah hidup yang harus memberikan kehidupan kepada dunia ini. Membuat kita kemudian menjadi garam, menjadi terang, menjadi seperti kota yang di atas bukit. Dan itulah yang disebut dengan bagaimana kita solider. Kata Tuhan, sebagaimana engkau di dalam aku, biarkan mereka juga di dalam kita. Jadi kalau Yesus ada, kita bersehati dengan Tuhan, maka kita juga akan memiliki pandangan yang sama terhadap sesama. Di Indonesia sedang membutuhkan perhatian kita, doa kita, usaha kita. Mari kita bersama-sama berdoa bagi bangsa ini. Kita bergerak untuk bangsa ini. Perubahan bangsa kita, jangan menuntut orang lain berubah, tapi berubah dari diri kita. Perubahan di dalam keluarga kita, seringkali orang menuntut orang berubah, tapi berubah dulu dari kehidupan kita. Perubahan di lingkungan kita, nggak perlu nuntut orang lain berubah dulu dari kehidupan kita, supaya orang melihat dalam kehidupan kita sesuatu yang baik dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Glory haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu.
datang dan tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami ada pada hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, ketika Yesus mengajarkan harus pergi ke Syikar. Bukan satu kebetulan, karena Syikar di sana ada seorang yang perlu temui, bahkan yang sanggup menggerakkan seluruh kampungnya. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mendobrak eksklusivisme. Bagaimana Yesus mengajarkan memiliki solidaritas yang baik untuk tujuan yang baik. Bagaimana Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar dari firman ini. Bagaimana kami mengasihi sesama. Bagaimana kami belajar untuk terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Supaya kami boleh menyadari Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini setelah kami mengenal Tuhan, setelah kami ada di dalam Tuhan, adalah semata-mata untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami ada di dalam dunia ini, bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan kami di mana kami tinggal. Bukan kebetulan kami ditempatkan di mana kami boleh bergaul dan berusaha. Tapi disitulah Tuhan sedang memberikan kepada kami satu tanggung jawab untuk kami mampu menunjukkan identitas Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk kami menunjukkan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dan lindungi kami. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini Tuhan. Ketika Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka, maka kami percaya hidup mereka diubahkan, keluarga mereka diubahkan, usaha mereka diubahkan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan mengangkat mereka untuk menjadi terang, menjadi seperti kota yang di atas bukit. Dan orang akan melihat, bukan melihat hebatnya mereka, tapi melihat hebatnya kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi bangsa yang seperti hari ini, kami mengucap syukur buat kesatuan iman, kesatuan hati umat-Mu Tuhan, memberkati bangsa ini. Kami percaya hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, berdoa bagi setiap bangsa di mana Tuhan tempatkan mereka, supaya bangsa sang sejahtera. Karena kami tahu kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap menyongsong kehidupan yang baru. Pasca COVID-19 dilepaskan, maka kami percaya Engkau pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, dan pulihkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dan kasih dalam Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu jam 8. Kita akan masih meneruskan mengapa kita mesti harus kuat di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Amin. Karena